Bapak, Ibu, dan Saudara, selamat petang. Selamat berjumpa dalam Lentera Kehidupan pada hari ini, hari Selasa 27 Mei tahun 2025. Salam kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus ada pada Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Lentera Kehidupan pada Selasa petang ini bertemakan wujudnya Yerusalem baru. Wujud Yerusalem baru disebutkan dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 2 dan ayat 22 mengatakan begini. Wahyu 21 ayat 2 dan 22. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya, demikian juga anak domba itu. Ibu, Bapak, Saudari, saat kita merenungkan kitab Wahyu pasal 21 ayat 2 dan 3, kita mendapati realita bahwa langit baru dan bumi baru adalah suasana pemerintahan Allah yang inklusif, yang terbuka untuk semua orang, dimanapun, tanpa membeda-bedakan. Karena Allah memang sesembahan semua manusia. Lalu bagaimanakah keterangan selanjutnya tentang wujud langit baru dan bumi baru? Ya, wujud Yerusalem baru itu bagaimana? Ternyata Bapak, Ibu, Saudari, Yerusalem baru bukanlah kota yang penuh dengan bangunan kemewahan, fasilitas lengkap mewah, dan gemerlapnya, kerap-keripnya keduniawiaan ini. Bukan. Melainkan justru suasana yang tanpa ada bangunan bait sucinya, tanpa ada kerlap-kerip lampu yang menerangi, tanpa bintang, rembulan maupun matahari yang membuktikan keasriannya. Bukan begitu. Wahyu 21 ayat 2 dan 22 tadi justru mengatakan bahwa suasana itu, suasana Yerusalem baru adalah suasana yang di sana tanpa ada bait sucinya. Suasana yang tidak gemerlapan, tidak mewah. Mengapa? Karena bait sucinya sendiri adalah pribadi Allah dan anak domba itu sendiri. Suasananya begitu kudus, suci, karena telah disucikan oleh darah anak domba Allah yang tersembelih. Nah, sebelum suasana baru sepenuhnya terwujud, memang keadaannya sekarang ini berwujud keduniawiaan ini. Ada bangunan-bangunan rumah ibadah, ada peribadatannya sendiri, ada ritus maupun ritual-ritual ibadah agama dan sebagainya. Maksudnya itu semua adalah supaya melalui apa yang mewujud itu, umat dikuatkan imannya. Melalui ritual-ritual keagamaan yang ada, umat bisa membangun relasinya dengan Allah, dan dengan itu imannya dikuatkan. Namun, ketika kepenuhan suasana baru, yaitu Yerusalem yang baru, langit dan bumi yang baru terwujud sepenuhnya, maka semua bendawi maupun ritus dan ritual keagamaan itu sudah tidak diperlukan lagi, sebab kehadiran Allah telah menyucikan semuanya. Anak domba Allah yang menyucikan sudah cukup sempurna bagi kemungkinan umat hidup dalam perkenan Allah. Dalam suasana Yerusalem baru, ya suasana langit baru dan bumi baru, umat direngkuh oleh Allah. Umat dituntun, dikuatkan oleh Allah dengan kuasanya yang penuh. Sejatinya, kita umat perjanjian baru milik Allah, karena jasa korban Kristus telah disucikan oleh Dia, sehingga suasana hidup kita telah kudus di hadapan Allah.
Oleh sebab itu, berbahagialah kita bahwa oleh iman kepada Kristus Yesus Tuhan Sang Juru Selamat, kita sudah diperkenankan menikmati, mengecap langit dan bumi baru, Yerusalem baru. Doa dan harapan kita kepada Tuhan Yesus hanyalah kiranya Tuhan melestarikan iman kita. Kiranya Roh Kristus menyemangati kita untuk bisa terus menjadi manusia yang setia di dalam iman. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, karena firman-Mu pada petang ini kembali meneguhkan iman kami, bahwa di dalam Kristus kami boleh menikmati Yerusalem baru, dunia baru, bumi yang baru, langit yang baru. Puji syukur kehadirat-Mu Tuhan. Selanjutnya permohonan kami adalah lestarikanlah iman kami, kuduskan hidup kami. Beri berkat cukup hari ini ya Tuhan. Juga ketika malam kami istirahat, kiranya kami dilindungi oleh Tuhan. Kami seisi rumah kami, harta benda maupun orang-orang yang ada di dalamnya berkatilah. Semua yang sakit kiranya dijamah Tuhan menjadi sembuh. Yang ringkih dikuatkan. Inilah syukur dan permohonan kami Tuhan. Semua kami alaskan dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.